Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah introvert nggak suka basa-basi dan kebanyakan drama. Teman-teman mahasiswa di dalam memahami kepribadian introvert, kadang kita suka salah tafsir misalnya ya, atau mungkin dikira introvert itu sombong dan sebagainya, dan sehingga kalau itu terjadi akan menimbulkan kesalahan persepsi di dalam hubungan interpersonal kita dengan kepribadian, dengan seseorang yang berkepribadian introvert. Topik ini saya angkat itu untuk mengapresiasi ya seseorang yang komen yang saya tanggapi dengan positif, yaitu bahwa introvert memang nggak suka basa-basi dan kebanyakan drama lah, pokoknya lurus-lurus aja introvert itu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa pribadi introvert itu, sebagaimana teman-teman ketahui, itu cenderung pendiam, tenang, kemudian suka menyendiri dan orangnya tidak suka tergesa-gesa ya. Kalau bahasa mudahnya mungkin diburu-buru juga nggak suka gitu. Jadi ya memang seperti itu karakteristiknya gitu. Kemudian yang disukai introvert itu sesuatu yang serba teratur ya. Introvert sangat menyukai keteraturan. Kemudian sangat menghargai waktu. Nah, bagaimana kalau misalnya satu waktu, situasi tertentu, dia tidak menemukan keteraturan itu atau bertemu dengan orang-orang yang kurang menghargai waktu. Nah, tentu saja akan ada reaksi yang negatif yang dalam bentuk marah gitu. Nah, berikut ini saya sampaikan kira-kira ya gambaran marahnya pribadi introvert itu seperti apa gitu. Nah, yang pertama, introvert akan tiba-tiba bertindak secara formal dan kaku gitu ya. Mungkin pada saat itu situasinya sedang informal, sedang ramah tamah, sedang komunikasinya nyaman, tapi ada sesuatu yang membuat introvert marah, tiba-tiba bertindak secara formal dan kaku gitu ya. Yang kedua, komunikasi berkurang. Jadi ekspresi dari kemarahannya adalah komunikasi berkurang. Yang ketiga, introvert akan bicara seperlunya, bahkan sampai dia tidak mampu berbicara. Itu saking menahan rasa marahnya, keselnya, sehingga dia lebih memilih diam. Yang keempat, pribadi introvert jika marah mengurangi kontak fisik, lebih memilih menghindar ya. Yang kelima, mengurangi kontak mata. Jadi introvert kalau dia sedang bad mood atau marah lebih suka mengurangi kontak mata dengan cara misalnya ya kalau bisa sih menghindar dari sumber amarah ya, dari sumber yang menyebabkan dia marah. Tapi kalau dia tidak bisa menghindar, dia akan mengalihkan pandangannya ke tempat lain, atau yang umum adalah dengan menunduk ya. Yang keenam, amarahnya biasa dilampiaskan pada objek ya, kadang-kadang menjadi ekspresi yang agresif. Yang ketujuh, melakukan aktivitas sebagai pelarian. Nah, ini kadang ada yang positif ya, karena biasanya melakukan aktivitas lain, mungkin mengerjakan pekerjaan kalau kuliah mungkin mengerjakan tugas, kalau pelajar kemudian mengerjakan PR, kalau ibu rumah tangga mungkin langsung bebersih, bebenah gitu ya.
atau mungkin kalau kita situasi itu terjadi di kantor, tiba-tiba melakukan hal yang sangat produktif gitu dalam rangka pelarian dari amarahnya. Jadi yang ketujuh adalah melakukan aktivitas sebagai pelarian ya. Yang kedelapan, introvert juga membungkus kemarahannya dengan pura-pura seolah-olah dia dalam keadaan baik-baik saja gitu. Tapi ini perlu keterampilan khusus ya, artinya buat orang-orang yang sudah dewasa mungkin bisa melakukan ini. Introvert bisa mengemas kemarahannya dengan seolah-olah dia baik-baik saja gitu. Kemudian yang kesembilan, lebih akrab dengan sesuatu yang menyenangkan. Mungkin kalau dia punya hewan, dengan hewan peliharaannya. Kalau di rumah misalnya punya tanaman hias, dia lebih intens mengurus tanaman hias. Yang ke-10, introvert kalau marah bisa juga merespon dengan satu kata ya, hemat gitu. Misalnya apakah jawabannya itu perlu iya, tidak, atau enggak, bosen gitu misalnya, sebel gitu, pokoknya satu-satu aja gitu. Jadi mungkin jawab iya, tidak, enggak, bosen, dan lain-lain yang satu kata itu. Nah, kenapa cara ini dilakukan oleh pribadi introvert? Itu karena dengan cara seperti ini introvert tidak akan diajak bicara lagi dengan oleh orang-orang yang tadi menjadi sumber masalah bagi dirinya ya. Berarti sudah dianggap jawaban yang patah-patah dengan satu kata itu sudah dianggap mampu menutup komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Yang ke-11, introvert tidak peduli ya. Kadang-kadang tidak peduli dengan keadaan yang di sekitarnya. Nah, ini untuk menyembunyikan amarahnya. Yang ke-12, tidak menerima bantuan ya. Tidak menerima bantuan atau tidak mau dibantu pada saat situasi memang lagi marah gitu. Karena kan memang emosinya sedang tidak stabil. Nah, meskipun introvert itu sesungguhnya perlu bantuan, tapi dia tidak akan menerimanya. Tidak mau dibantu, tidak mau diberikan kemudahan atau apa saja yang dalam bentuk bantuan ya. Jadi dalam hal ini tidak menerima bantuan itu sesungguhnya bukan karena dia tidak membutuhkan bantuan, tetapi karena memang pada saat itu introvert ya, pribadi introvert itu sedang berdamai dengan perasaannya dulu, belum selesai gitu. Emosi negatif yang ada pada dirinya masih berkecamuk gitu, belum stabil. Jadi masih tertutup terhadap segala interaksi dari luar dirinya, meskipun sesungguhnya itu dia butuhkan gitu ya. Nah, baik teman-teman pelajar dan mahasiswa, itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa introvert itu memang nggak suka basa-basi gitu, nggak suka drama-dramaan gitu. Pokoknya kalau lagi senang positif perasaannya, good mood, ya itu yang lahir. Kalau lagi bad mood, misalnya lagi nggak senang, ya itu juga yang lahir gitu. Jadi sangat jarang si pribadi introvert itu mampu menutupi apa yang dirasakannya. Lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja gitu ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa reaksi negatif dari marahnya introvert itu tidak semuanya melekat pada satu individu dengan 12 ciri tadi. Tidak ya, jadi kemungkinan ada 3 atau 4 ciri tertentu ada pada pribadi seseorang. Jadi bukan berarti mungkin ada yang bilang, aku kalau marah gak kayak gitu misalnya. Oh iya si Anu, tapi kok nggak semuanya seperti itu? Ya memang. Jadi 12 ciri itu bukanlah seluruhnya melekat pada satu individu, tapi mungkin 3 atau 4
ciri-ciri itu melekat pada satu individu. Ya, jadi kemarahan introvert itu kadang membuat dirinya menjadi canggung, kagok ya dalam satu lingkungan, dalam suatu situasi sosialnya. Ya, jadi kalau memungkinkan bagi introvert untuk menarik diri pada saat dia tidak nyaman, pasti akan dilakukan itu. Dia akan menarik diri. Tapi kalau terpaksa tidak bisa, ya tadi melakukan, mungkin ada penekanan perasaan, emosinya diusahakan untuk stabil, kemudian untuk tidak berani kontak mata dengan cara menunduk, misalnya salah satunya. Nah, itulah teman-teman pelajar dan mahasiswa. Jadi kalau kita bertemu dengan pribadi introvert dan kemudian dia tersinggung, ada emosi yang negatif, itu jangan dipaksa untuk menjelaskan mengapa dia memilih sikap seperti itu. Karena bagi introvert untuk memberikan penjelasan mengapa dia tersinggung, mengapa dia menjadi bad mood, mengapa dia jadi marah, itu sesuatu yang berat ya. Lain kalau ekstrovert bisa menjelaskan kenapa dia tersinggung, kenapa dia marah, itu bisa langsung menjelaskan, tapi tidak bagi introvert ya. Nah, sebagai penutup ingin saya sampaikan bahwa di dalam kepribadian seorang introvert itu berada dalam keadaan normal saja nih, emosinya lagi positif, berada di lingkungan keramaian ya, apakah kelompok kecil, sedang atau mungkin lebih besar, itu sesuatu yang melelahkan gitu. Jadi seorang introvert itu akan merasa cepat lelah jika berada di keramaian. Karena apa? Karena dia lebih suka menyendiri, menghabiskan waktunya sendiri dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan bagi dirinya. Nah, baik teman-teman sekalian, ini saya sampaikan tujuannya adalah agar kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dan menghargai gitu ya, menghargai reaksi-reaksi emosi dari teman-teman yang berada di lingkaran kita sesuai dengan tipe kepribadiannya masing-masing. Jadi tidak usah kita memaksakan kehendak. Lebih baik kita memahami, berempati terhadap emosi lawan komunikasi kita, lawan bicara kita, supaya hubungan baik akan terjalin ya. Jadi insya Allah kalau kita sudah memahami bagaimana reaksi negatif dari pribadi introvert, kita akan lebih mudah untuk membantu introvert untuk kembali ke emosi yang baik ya, emosi yang stabil. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.